Kembali lagi Bincang Wrestling Podcast. Happy banget gue sebenarnya. Like 10 years old. Gue baru beli baju-baju dari WWE. Kalau lo yang nanya gimana, nanti gue kasih tahu. Ini baju favorit gue. Ini sama ini. Nanti kita buka satu-satu. Kembali lagi di Bincang Wrestling Podcast. Gue mau review. Gue baru aja beli baju dari WWE Store. Nanti gue kasih tahu gimana caranya, tips and triknya juga. Ini gue mau beli. Oh ya, gue beli ini tuh 1,4 sekian, sekitar 1,5 juta. Dibagi 4 berapa tuh? 500-400 ribuan kali ya untuk satu baju gini. Ya lumayan lah. Ini baju apa pertama? Jadi ini beda sama Indonesia kan. Si Indonesia tuh plastiknya tuh kan yang ketipis banget ya. Ini mah nggak gede banget si plastiknya. Baju pertama, kelihatan nggak sih? Finn Balor, Demon. Tapi bener ya, ini original. Dan ternyata bener kata temen gue. Banyak jadi temen gue tuh pernah bilang sama gue, yang udah pernah beli baju sebelumnya, dia tuh bilang gini, baju itu sebenarnya nggak worth it karena harganya mahal. Jadi mereka tuh cuma sebenarnya jualan ininya doang, kayak desain ya. Mereka intinya jualan ininya lah, nggak jualan ininya. Karena kenapa? Karena tipis. Dan iya, ini tipis banget gitu. Untuk tuh lihat, gue kelihatan nggak sih? Kelihatan kan? Tuh kelihatan kan? Ini bajunya tipis banget. Jadi gue tuh pernah beli baju UFC. Bajunya tuh gue beli 2 baju, yang jersey championnya 1, sama shirt kayak gini punya Yuri Prochazka. Dan gue pas beli mahal banget, 500 ribu apa 600 ribu. Dan itu banget, tipis banget. Gue bilang tipis banget nih. Nggak kayak baju-baju yang lo kalau biasa beli baju di Uniqlo aja, yang kalau diskonan kan 100 ribu 200 ribu gitu ya. Kalau lagi diskon malah 100 ribu gitu, tebel kan, enak. Kalau ini anjir kok tipis banget. Dan memang mereka tuh bukan jual kaos, mereka tuh jual, tapi nggak setipis kaos partai sih, teman. Kayaknya nggak terlalu worth it deh kalau untuk ini. Ini gue beli XL, emang gue sengaja beli yang oversize. Finn Balor, nice. Kenapa gue beli ini? Nanti gue ceritain kenapa. Tapi ini baju lama emang. Kalau ini baju lama, emang baju lama. Gue udah beli satu baju baru juga. Baju baru tuh dalam artian desainnya baru. Ini yang kedua, favorit saya. Nggak tahu siapa? Randy Orton. Oh, ada Legend Killer. Ternyata gue baru tahu. Ini kelihatan sih Legend Killernya. Gue balik ya. Ini asli juga. Sama ternyata. Ini kayaknya baju lama deh. Kayaknya udah lama banget Randy Orton nggak pakai baju Legend Killer ini. Tahun berapa ya? 2007 apa? Baju yang RKO ini. Ini ada RKO-nya di sini juga. Dan emang tipis banget sih ini. Tipis banget. Di sininya timbul-timbul gitu lah. Gue yang ini dulu deh. Kalau ini baju baru juga. Nah, nggak ada apa-apa ya. Drew McIntyre. Ini gue sebenarnya suka sama desainnya. Tapi pas kalau dilihatin kayak film-film ini ya, aneh ya. Gak sebagus di ininya. Ini dan ini baju yang tergolong baru. Nah, ini terakhir. Ini yang gue idam-idamkan sebenarnya sejak lama. Ini sangat memorable menurut gue. John Cena. Hustle, loyalty, and respect. Ini kalau lo nggak tahu, ini John Cena tuh pakai ini waktu dia di Raw 2006. WWE itu WWE ada Raw dan SmackDown tuh di live di Indonesia. Enggak live di Indonesia, ada di Indonesia di La TV. Lo kalau yang seumuran gue pasti tahu, atau yang lebih muda pasti tahu.
hanya kan kalau salah ada di Mola TV ya, kalau dulu ada di La TV itu TV One. Jadi dan John Cena tuh pakai baju itu. Terus gue tuh kayak pengen banget saya beberapa kaos ada gue, kaos Edge, kaos John Cena, di X termasuk. Gue pengen banget kaos itu, cuman ya aksesnya susah, dan ada yang kayak kayak bisa dibilang apa ya? Eh bukan ya KW lah ya, KW lah, bisa KW tapi masih 200 ribuan gitu. Terus udah mah KW mahal, tapi maksudnya dari segi kaosnya lebih bagus ya. Dari segi bahan kaosnya lebih bagus. Sebenarnya KW bisa bilang KW super lah. Dari Singapura gitu-gitu. Anyway, terus gue nggak pernah punya tuh si kaos John Cena itu, dan laku keras waktu itu yang KW-nya juga. KW-nya tuh benar-benar KW dari Singapura ya, bukan KW Indonesia. Ya udah dari dulu gue pengen banget, termasuk kayak World Heavyweight Champion tuh yang gede. Sampai sekarang gue belum punya belt, gue baru punya yang ini doang. Terus kayak ini masuk sama sama tips and tricksnya gitu. Jadi kemarin itu temen gue di Amerika, emang sama suaminya tinggal di sana. Terus dia mau pulang ke Indonesia. Gue nggak, suaminya kerja di sana gitu gitulah. Gue itu panjang banget, gue juga nggak begitu paham. Tapi intinya dia mau pulang ke Indonesia. Nah dia buka just tip. Nah gue akhirnya nitip ke dia nih just tip. Caranya gimana? Caranya gue beli beli barang, beli si WWE ini, terus gue kirim ke rumah dia. Simpel kan, kayak just tip banget. Terus dia pulang ke Indonesia, barangnya dibawain, gue kasih dia kayak 10% gitu, 10% 150 ribu, dan itu murah banget loh. Lu kalau misalnya coba aja lu beli WWE, www.com itu, www.shop.com, lu beli langsung kirim ke Indonesia, mahal banget, mahal dari jasa kirimnya, terus mahal dari pajaknya. Lu harus bayar pajaknya itu sekitar 20 apa 30% kalau baju ya. 30% nggak kalau baju sepatu topi gitu tuh, 30 apa 40%, gue lupa. Kalau mainan-mainan atau belt begini 20%, dan mahal kan, berarti kalau 1,4 berarti itu 300 ribu. Misalnya gue 1,5 nih, gue harus nyiapin 300 ribu untuk pajak, belum pengirimannya sekitar berapa, 200 apa 300 ribu, 500 ribu, dan lebih murah just tip 150 ribu gitu. Jadi gitu. Terus dan gue beli, kenapa bisa murah, beberapa kaos WWE sekitar 150, coba 19 ribu, 150 itu sekitar 400 apa 500 ribuan. Kalau yang baru kayak tadi yang Drew McIntyre itu masih segitu, dan beberapa yang lain itu diskon, dan gue cari diskon itu waktu Black Friday. Kalau Black Friday itu di Jumat di minggu terakhir bulan November, bulan November. Jadi disebutnya Black Friday. Lu coba kalau mau beli, lu coba cari deh di Black Friday, dan itu murah-murah banget. Gue cuma beli 4 tadi, gue mau beli banyak karena temen gue ngebatasin jangan beli banyak-banyak, cuma 4 doang. Karena waktu itu temen gue udah kepenuhan dan gue telat mau belinya gitu. Jadi kalau kalau gue di awal misalnya bulan November atau di Oktober gue udah mulai nitip ke dia, ya dia sih kayaknya bakalan mau gitu gue beli 10 apa berapa gitu. Cuman ya kalau dari segi ini sih, kan gue cuma cuma beli 4 ya, tapi worth it lah untuk segitu. Terus dan rata-rata menurut gua kaos-kaos yang jadul, kalau lo mau beli, kalau gua nggak tahu sih lu pengen gimana. Lu pengen beli kaos-kaos yang sekarang sih masih mahal-mahal, tapi gua nggak peduli sih sebenarnya. Kalau untuk sekarang gua nggak begitu segimanapun pengennya gitu. Beda sama gua dulu, jadi makanya gua nyari yang dulu, tapi udah banyak yang nggak ada yang gue pengen, kayak di X apa segala macem. Akhirnya gua nemu yang satu, yang John Cena, terus Finn Balor, menurut gue cukup oke. Drew McIntyre gue juga suka dan cukup oke, dan terakhir ya itu Randy Orton gue juga suka. Sebenarnya gue pengen Edge, tapi yang Edge yang zaman dulu yang rated R cuma nggak ada atau belum diproduksi lagi atau gimana. Terus ya udah akhirnya gue beli ke teman gue, dan ini saran buat lo ya, kalau misalnya lo mau beli, oh ya gue nggak punya credit card, tapi gue punya Genius yang kartu debit online gitu, bisa, dan gue bisa pakai itu. Lo tinggal masukin, dan lo menurut gue kalau misalnya mau beli kayak gini, lu coba lu bisa bisa bukan pura-pura, misalnya lu bisa juga cobain aja. Kalau lu masukin alamat lu, nanti lu hitung nih pakai pakai dolar ya, itu nanti kalau hitung ke rumah lu, misalnya rumah lu di apa namanya, Citayam misalnya gitu, sampai Citayam berapa, udah sama PPN apa belum, itu ada dua pilihan soalnya.
Nanti ada, kalau kalau nggak sama PPN, nanti lu bayar PPN sendiri. Tapi kalau udah include PPN, lu nggak usah tinggal, barang udah tinggal sampai rumah aja. Cuman biasanya itu gambling ya, kalau yang nggak pakai PPN. Dan kalau yang pakai PPN itu biasanya lebih mahal. Jadi kayak gamblingnya gini, misalnya lu beli barang nih, total harganya 2 juta. Eh itu udah barangnya doang ya, bukan sama ongkos kirim. Lu beli barang 2 juta. Nah, kalau lu misalnya include PPN dan segala macam, totalnya 3,5 juta misalnya contohnya. Enggak, 3 juta lah. Total sama ongkos kirim sama PPN 3 juta nih. Udah. Nah, ongkos kirim 700.000, si PPN sorry, ongkos kirim 500, aja 3,2 lah ya. Ongkos kirim 700, PPN 500.000, itu lebih 1,2 berarti PPN dan si itunya. Oke itu. Nah, kalau tanpa PPN lu cuma 2,7. Nah, nanti PPN lu bayar sendiri. Nah, pas bayar sendirinya ini nih, gambling, apakah harganya sama 500.000 atau bakal lebih mahal gitu. Kayak gitu sih sebenarnya. Atau bisa aja lebih murah ya, cuma 300.000, lu bisa nego-nego sama orang sana, ini kan gini gini gini, bisa 300.000 kayak gitu. Cuman gue sih ada ngeri ya kalau gitu ya. Gue sih mending just tip aja ke nah, ini kalau misalnya lu just tip, lu bisa cari di Instagram, banyak sekarang just tip Amerika. Atau ya lu cari teman-teman lu yang emang tinggal di sana gitu, cari orang-orang Indonesia, lu kenal sama dia, lu bisa just tip nggak, atau orang-orang teman-teman lu lagi liburan, atau lu kenal sama orang yang lagi liburan, bisa aja kan kayak gitu. Gue beruntung karena gue ada teman gue di sana, dan gue nggak tahu teman gue ini bakal balik lagi ke Amerika apa enggak. Jadi gitu dari gue. Ini adalah pertama kali gue beli di WW Shop, dan jujur gue bisa dibilang siapa eh puas bukan soal jasimnya. Kalau jasimnya gue puas banget, tapi kalau bisa dibilang puas, ya puas untuk gue sendiri pribadi. Tapi kecewanya ya, ternyata mahal, dan dia tidak, maksudnya kaos-kaos yang PWFI gini aja masih tebel gitu. Sementara yang ini udah lama banget, udah 10 tahun kira-kira. Yang ini gue gak tau, belum pakai lama tapi tipis, dan kata teman gue sih cepet cepet rusak ya, si apa namanya, si desain ininya nih. Ya mudah-mudahan enggak lah. Udah gitu dari gue, sampai ketemu di Bicara Racing Podcast berikutnya.